Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiskiatur Rohma dari Universitas Primagahap, Prodi PGSD. Saya di sini akan membuat video tugas untuk mata kuliah TIK dengan dosen mengampu Bapak Fadli Zil Ikrom, MPD. Saya akan membahas tentang apa sih media pembelajaran kontekstual berbasis TIK itu. Nah, di sini ada dua media pembelajaran. Pertama, media pembelajaran berbasis komputer. Kedua, strategi pembelajaran tentang TIK. Nah, di sini kita akan membahas tentang media pembelajaran berbasis komputer dulu ya. Nah, kata media berasal dari bahasa Latin medius yang secara harfiah berarti tengah, perantara, atau pengantar. Secara garis besar, media adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau sikap. Menurut Munir, media pembelajaran dapat diartikan sebagai pelantara sampai pesan belajar dari sumber pesan. Media pembelajaran komputer itu adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam belajar. Melalui pembelajaran ini, bahan ajar disajikan melalui media komputer yang diproyeksikan melalui infokus, sehingga kegiatan proses belajar mengajar menjadi lebih menarik bagi siswanya. Nah, di sini ada kegunaan media. Di sini ada kegunaan media pembelajaran. Pertama, bahan pengajar akan lebih jelas maknanya, sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa. Nah, kedua, metode pengajar akan lebih bervariasi. Ketiga, siswa lebih banyak melakukan kegiatan belajar lainnya seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan. Keempat, pelajaran akan lebih menarik siswa sehingga akan meningkatkan motivasi belajar siswanya. Nah, di sini ada jenis-jenis media pembelajaran. Media pembelajaran pertama ialah visual, grafis, diagram, chart, bagan, poster, kartun, dan komik. Media pembelajaran audial itu berupa radio, tape, recorder, laboratorium, bahasa, dan sejenisnya. Nah, ketiga, di sini ada media pembelajaran audio visual seperti film, dokumenter, televisi, dan lain-lain. Keempat, media pembelajaran multimedia seperti komputer, pengalaman langsung, karya wisata, bermain peran, dan simulasi. Nah, seperti yang ada di samping ini gambarnya. Dan ada pun jenis-jenis media pembelajaran berbasis komputer. Di antaranya, pertama, presentasi PowerPoint seperti yang saya lakukan ini. Ini adalah presentasi menggunakan Microsoft PowerPoint. Kedua, CD atau multimedia pembelajaran interaktif meliputi sound, animasi, video, dan teks grafis. Nah, di sini ada macam-macam model multimedia pembelajaran. Pertama, model drill. Kedua, model tutorial. Ketiga, model games. Nah, keuntungan pembelajaran dengan media komputer sebagai berikut. Pertama, meningkatkan perhatian belajar. Kedua, kemudahan untuk mencatat kemajuan siswa dalam menguasai materinya. Ketiga, komputer dapat mengakomodasi siswa yang lamban menerima pembelajaran. Keempat, terjamin keutuhan belajarnya. Nah, di sini ada kelemahan pembelajaran dengan media komputer. Media komputer sebagai berikut nih. Satu, perangkat keras dan lunak yang masih relatif mahal. Kedua, memerlukan peralatan komputer tambahan.
Ketiga, membutuhkan tambahan keterampilan. Keempat, hanya bertindak berdasarkan masukan yang telah terprogram sebelumnya, tidak dapat bertindak secara spontan. Nah, di sini ada manfaat media pembelajaran komputer. Pertama, media dapat mengatasi berbagai keterbatasan pengalaman yang dimiliki siswa. Kedua, media dapat menguasai ruang kelas. Ketiga, media dapat memberikan perhatian merangsang siswa untuk belajar. Keempat, media dapat menanamkan konsep dasar yang benar, konkret, dan realistis. Kelima, media dapat membangkitkan keinginan dan minat yang baru. Keenam, media dapat membangkitkan perhatian dan merangsang siswa untuk belajar. Ketujuh, media dapat memberikan pengalaman yang integral dari suatu yang konkret sampai kepada yang abstrak. Nah, di sini kita akan beralih ke strategi pembelajaran dengan TIK. Nah, strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih yang digunakan oleh seorang pengajar untuk menyampaikan materi pembelajarannya. Terus strategi pembelajaran dengan TIK itu yaitu cara-cara yang digunakan oleh seorang pengajar dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi agar memudahkan peserta didik lebih memahami materi pembelajarannya. Nah, di sini akan dipaparkan strategi yang dapat digunakan untuk pembelajaran dengan TIK, diantaranya yaitu strategi dengan konsep pembelajaran berbasis web dan konsep pembelajaran berbasis e-learning ya. Nah, di sini pertama pembelajaran berbasis web. Pembelajaran berbasis web adalah proses belajar mengajar yang dilakukan dengan memanfaatkan jaringan internet, sehingga sering disebut juga sebagai e-learning. Pemanfaatan itu dapat berupa sumber bahan ajar maupun media pembelajaran. Pertama, fungsi dan manfaat pembelajaran berbasis web. Bila dirancang dengan baik dan tepat, maka pembelajaran berbasis web bisa menjadi pembelajaran yang menyenangkan, memiliki unsur interaktivitas yang tinggi, menyebabkan peserta didik mengingat lebih banyak materi pembelajarannya, serta mengurangi biaya-biaya operasional yang biasa dilakukan oleh peserta didik untuk mengikuti pembelajaran. Di samping itu, pembelajaran berbasis web itu juga memiliki kelemahan, yaitu kurang interaksi langsung antara siswa dan guru yang disebabkan oleh banyak faktor teknis. Memilih metode pembelajaran berbasis web. Pertama, menentukan terlebih dahulu tipe pembelajaran yang akan disampaikannya. Kedua, memilih tipe pembelajaran berbasis web yang paling tepat sesuai dengan tujuan yang hendak dicapainya. Kelebihan pembelajaran berbasis web yaitu memungkinkan setiap orang dimanapun, kapanpun untuk mempelajari apapun. Terus keduanya, pembelajaran dapat belajar sesuai dengan karakteristik dan langkahnya dirinya sendiri, karena pembelajaran berbasis web membuat pembelajaran menjadi bersifat individual. Kemampuan yang ketiga itu kemampuan untuk membuat tautan link sehingga pembelajar dapat mengakses informasi dari berbagai sumber baik dimanapun, luar negeri atau luar lingkungan belajar dimanapun. Keempat, sangat potensial sebagai sumber belajar bagi pembelajar yang tidak memiliki cukup waktu untuk belajar. Kelima, dapat mendorong pembelajar untuk lebih aktif dan mandiri di dalam belajar. Selanjutnya, menyediakan sumber belajar tambahan yang dapat digunakan untuk memperkaya materi pembelajarannya. Terakhir, isi dan materi pembelajaran dapat diupdate
dengan mudah. Nah, selanjutnya kekurangan pembelajaran berbasis web, yaitu keberhasilan pembelajaran berbasis web tergantung pada kemandirian dan motivasi pembelajarannya. Akses untuk mengikuti pembelajaran dengan menggunakan web seringkali menjadi masalah bagi pembelajar. Selanjutnya, pembelajar dapat merasa bosan dan jenuh jika mereka tidak bisa akses informasi dikarenakan tidak terdapat peralatan yang memadai dan bandwidth yang cukup. Selanjutnya, dibutuhkan panduan bagi pembelajar untuk mencari informasi yang relevan karena informasi yang terdapat di dalam web sangat beragam. Terakhir, dengan menggunakan pembelajaran berbasis web ini, pembelajar terkadang merasa terisolasi, terutama jika terdapat keterbatasan dalam fasilitas. Di sini ada prinsip-prinsip pembelajaran berbasis web. Menurut Rusman 2011, prinsip pembelajaran berbasis web adalah 1. Interaksi, 2. Ketergunaan, 3. Relevansi. Konsep pembelajaran e-learning. Dalam praktik e-learning memerlukan bantuan teknologi, karena itu dikenal istilah computer based learning, kalau disingkat CBL, yaitu pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer. Computer assistant learning itu bisa disingkat CAL, yaitu pembelajaran yang menggunakan alat bantu atau alat bantu utama komputer. Pada prinsipnya, teknologi tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2. Pertama, teknologi based learning. Kedua, teknologi based web learning. Apa sih teknologi web based learning ini? Ini pada prinsipnya terdiri dari audio, informasi, teknologi seperti radio, audio, tip, voicemail, telepon, dan video. Masih teknologi seperti video tip, video teks, video message. Kedua, teknologi based web learning ini pada dasarnya adalah data informasi teknologi seperti bulletin board, internet, email, collaboration. Nah, di sini beberapa hal yang perlu menjadi pertimbangan dalam memanfaatkan e-learning, yaitu analisa kebutuhan, need analysis atau rancangan instruksional, dan tahap pengembangan, selanjutnya pelaksanaan dan evaluasi. Nah, kelebihan e-learning diantaranya ialah tersedia fasilitas e-moderating, guru dan siswa dapat menggunakan bahan ajar atau petunjuk belajar yang terstruktur dan terjadwal melalui internet. Ketiga, siswa dapat belajar atau mereview bahan ajar seperti saat dan di mana saja. Keempat, bila siswa memerlukan tambahan informasi yang berkaitan dengan bahan yang dipelajari, ia dapat melakukan akses di internet secara lebih mudah. Kelima, baik guru maupun siswa dapat melakukan diskusi melalui internet. Berubahnya peran siswa dari yang biasa pasif menjadi aktif. Terakhir, relatif dan efisien. Nah, di sini kekurangan e-learning antara lain, pertama, kurang interaksi antara guru dan siswa atau bahkan antara siswa itu sendiri. Kedua, kecenderungan mengabaikan aspek akademi atau aspek sosial dan sebaliknya, mendorong tumbuhnya aspek bisnis dan komersial. Selanjutnya, proses belajar dan mengajarnya cenderung ke arah pelatihan daripada pendidikannya. Selanjutnya, berubahnya peran guru dan mulai menguasai teknik pembelajaran konvensional. Ini juga dituntut mengetahui teknik pembelajaran yang menggunakan ICT. Selanjutnya, siswa yang tidak mempunyai motivasi belajar yang tinggi cenderung gagal. Selanjutnya, tidak semua dapat tersedia fasilitas internet, dan kurangnya tenaga yang mengetahui dan memiliki keterampilan internet. Terakhir, kurangnya penguasaan bahasa komputer. Nah, di sini ada kesimpulannya. Menurut saya, kesimpulan dari
dari media pembelajaran komputer ini adalah pembelajaran yang menggunakan komputer sebagai alat bantu dalam belajar. Melalui pembelajaran ini, bahan ajar disajikan melalui media komputer yang diproyeksikan melalui infokus, sehingga kegiatan proses belajar menjadi lebih menarik bagi siswa. Strategi pembelajaran dengan TIK yaitu cara-cara yang digunakan oleh seorang pengajar dengan memanfaatkan teknologi, informasi, dan komunikasi agar memudahkan peserta didik lebih memahami materi pembelajaran. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan dapat dimengerti. Terima kasih.